Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, selamat datang di my channel. Channel ini khusus untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan TWK sebagai persiapan dalam menghadapi tes CPNS tahun ini. Dan di channel ini nanti kita akan membahas baik itu pembahasan soal ataupun penjelasan-penjelasan materi terkait dengan TWK. Baik, langsung saja kita akan membahas soal TWK. Hot pool penalaran kita pertama yaitu tentang Pancasila. Soal nomor 1. Pemerintah mencanangkan Indonesia Emas 2045, di mana para pemuda yang berusia 21 sampai 22 tahun pada tahun 2024 berada di usia 41 atau 42 tahun yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya berkaitan dengan nilai kemanusiaan adalah, baik teman-teman, di soal yang pertama ini kita sudah bisa melihat bahwa ada keterkaitan antara nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam undang-undang dan implementasi daripada Pancasila. Lebih tepatnya yaitu sila yang kedua yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Jadi yang dimaksud dalam soal yang pertama ini contoh sikap positif ya yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan tapi khususnya berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Baik, kita lihat opsi yang A. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. B. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. C. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. D. Pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman. E. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Baik, dari opsi A, B, C, dan E kita sudah melihat ya mana yang opsi yang menunjukkan contoh sikap positif yang berkaitan dengan pengamalan sila yang kedua. Kira-kira yang mana teman-teman? Ya, kalau kita lihat di sini opsi yang A adalah yang paling tepat. Karena opsi yang A ini ya merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila yang kedua, di mana kita harus mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kalau opsi yang B itu lebih kepada sila yang pertama yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 2. Satlantas Polres Lebong melakukan pemeriksaan kendaraan dalam rangka Operasi Zebra 2022, Selasa 29 Oktober 2022. Ada yang unik dalam pemeriksaan kendaraan bagi pengendara di bawah umur dan melanggar lalu lintas. Polisi menghukum mereka dengan sanksi mengucapkan Sumpah Pemuda. Masih suasana peringatan Hari Sumpah Pemuda. Jadi, para pelajar ini harus mengucapkan teks Sumpah Pemuda, kata Kasat Lantas Polres Lebong, AKP Tulus. Menurutnya, dengan hukuman mengucapkan teks Sumpah Pemuda, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pelajar untuk tidak mengulangi kesalahan sebagai pengendara, sebab mereka belum cukup umur dan belum mempunyai surat izin mengemudi atau SIM. Selain itu, pelajar dinilai rawan
terlibat kecelakaan lalu lintas. Pelajaran yang diambil dari berita tersebut. Sebagai warga negara, apapun profesi dan latar belakang kita, wajib untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan atau dibuat. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, tepatnya sila ke A, sila kedua, B, sila kelima, C, sila keempat, D, sila yang pertama, E, sila yang ketiga. Baik, teman-teman. Dari soal nomor 2 ini, kita sudah bisa melihat bahwa dalam contoh kasus atau berita ini, kita sudah bisa melihat bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Artinya, tidak melihat latar belakang apapun. Maka, dari soal nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat yang mana kira-kira teman-teman? Yang berkaitan dengan bahwa setiap warga negara itu mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kalau kita melihat, maka jawaban yang paling tepat itu ada di sila keempat. Berarti opsi yang C. Pada tahun 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII, atau yang lebih dikenal dengan Darul Islam atau DI. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia menjadi negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Gerakan ini berkembang ke berbagai daerah, misalnya Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Aceh. Gerakan ini dapat dipadamkan ketika tokohnya Kartosuwirjo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1962. Gerakan politik seperti gerakan DI atau NII ini tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Baik, teman-teman semuanya. Di soal nomor 3 ini kita bisa melihat ya. Tapi kita jangan sampai terkecoh karena kalau kita lihat sekilas di soal nomor 3 ini ada konteks agama. Kalau kita menafsirkannya secara simpel, maka jatuh pilihan kita kepada sila yang pertama. Namun, kalau kita lebih teliti lagi, dalam soal nomor 3 ini, itu ada upaya, ya. Walaupun ada hal-hal yang berkaitan dengan agama, namun ada upaya. Artinya ada upaya untuk menggantikan ya ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Dalam hal ini di mana ada usaha untuk ya kan menjadikan negara teokrasi. Nah, artinya kalau kita lihat soal nomor 3 ini itu adalah salah satu bentuk upaya untuk memecah belah negara Indonesia. Kalau berkaitan dengan memecah belah itu berkaitan dengan persatuan. Maka soal nomor 3 jawabannya adalah sila yang ketiga atau pilihannya adalah yang C. Karena apa? Karena dari soal tersebut kita bisa melihat negara Islam Indonesia atau NI itu adalah sebuah gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Hal ini tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga pada butir mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengembangkan persatuan dari kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika karena gerakan separatisme semacam itu berdampak pada konflik dan perpecahan. Soal nomor 4. Seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN menggunakan sistem Computer Assisted Test atau C dinilai sebagai terobosan jitu untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Penggunaan CAT terbukti efektif untuk meminimalisir kecurangan dan potensi nepotisme. Terobosan tersebut sejatinya sesuai dengan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Paradigma pembangunan, C.
C. Jiwa dan kepribadian bangsa, D. Dasar negara, E. Perjanjian luhur bangsa. Baik teman-teman, di soal nomor 4 ini kita sedikit membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila, ya, di mana Pancasila itu berkedudukan dan mempunyai fungsi yang begitu banyak, ya. Di antaranya adalah kelima option ini. Kalau kita lihat 5 option ini semuanya menunjukkan fungsi dan kedudukan Pancasila. Namun di soal ini yang perlu kita garis bawahi adalah tentang apa yang dimaksud dengan terobosan, atau bisa dikatakan ini adalah salah satu bentuk contoh daripada fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Mengapa? Karena di soal ini kita sudah bisa melihat, ya, di mana pemerintah itu mengatur penyelenggaraan sistem perekrutan atau seleksi CPNS ini menggunakan CAT. Nah, di sana kita sudah bisa melihat, ya, dengan adanya terobosan yang dibuat oleh pemerintah itu jelas menunjukkan fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara. Maka nomor 4 ini jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5. 2024 merupakan tahun politik karena pada tahun tersebut akan dilaksanakan pemilihan umum serentak, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPR RI, DPD RI, serta DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Pak Yuda berkeinginan maju menjadi maksud dengan menjadi anggota legislatif, ia dapat berkontribusi dalam upaya memajukan daerahnya yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Jika dihubungkan dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila, termasuk sila berapakah tekad baik Pak Yuda sesuai cerita tersebut? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Untuk soal nomor 5 ini, silakan teman-teman untuk menjawab di kolom chat dan akan dibahas di video pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk terus memantau channel YouTube ini karena akan saya update terus yang berkaitan dengan TWK. Karena channel ini khusus akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan TWK. Sekian dari saya, salam sehat, salam semangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.